Yahya emang karakternya kuat banget, dan kita ngebangun chemistry-nya kita dibantu sama Om Arif juga. Waktu itu pas pertama kali Bukit Tinggi kita berdua diajak jalan-jalan gitu kan, terus kita dikasih tahu skripnya itu juga dibantu sama Om Arif juga. Udah berlanjut ini. Sebenarnya nih masih Muzaki ya, 2 tahun lalu nih, ini udah sunat soalnya suaranya. Tadi banyak yang kaget suara. Sulit ya untuk membangun chemistry-nya dan juga mendapatkan sebegitu kenanya gitu. 2 bulan sebelum syuting itu juga kita diajak jalan-jalan. Kita nggak terlalu lama bikin. Iya, kita naik Vespa, kita lihat rumahnya dulu, kita jalan-jalan dan ya gitu deh. Siap, itu dari Muzaki. Tepuk tangan dong untuk Muzaki. Kalau kita bergeser sedikit Pak Ahmad Talimi, boleh silakan dijelaskan gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Mahakarya dan juga dari Pictures, terutama sekali kepada Arif yang saya kenali waktu dia masih kuliah di ISTI Padang Panjang. Waktu itu saya mengarahkan sinetron episode di sana waktu itu. Kemudian dan terima kasih waktu ditawarkan untuk terlibat dalam film pertamanya Surau dan Sile dalam Nasi Minangkabau. Pada saya nandailing, saya boleh juga nggak apa-apa. Yang jelasnya persiapan yang dibuat oleh Arif serta Mahakarya Nando terlalu hebat, agak topi saya. Dan waktu ketemu dengan Muzaki yang waktu itu masih belum sunat, pas sunat tahun lalu dan ketika ini sudah boleh kawin dia. Pada saya Muzaki seorang naik cerdas di usia yang terlalu muda, sudah bisa bercakap tentang karakteristik, tentang perwatakan. Jadi saya tidak seperti bercakap dengan anak kecil ketika itu. Kami berbincang ya seperti dewasa, dan apabila dia melantunkan pendapatnya itu saya ya anaknya ini hebat, gimana ya, udah di usia begini, saya baru 27 tahun, oh teman, 72 tahun. Rasa energinya 27 tahun ya. Waktu di Vespa itu ya 7 tahun, tapi sekarang udah 27, muda lagi. Tapi apapun diharapkan apa yang kami paparkan, cerita itu terlalu akrab dengan saya. Di waktu saya 20, saya punya Vespa, cuma waktu itu saya di kota, jadi nggak pernah bermasalah seperti itu. Tapi tambal ban diisi dengan sampah, dengan rumput dan plastik itu memang dilaksanakan di kampung-kampung waktu itu. Jadi oleh karena perjalanan pertama ini terlalu akrab dengan saya, dengan waktu laluan saya waktu muda dan sebagainya. Begitu juga saya sudah punya cucu 8, hubungan saya dengan cucu juga jauh karena pribadi itu sudah begitu, Batak itu kan dengan anak-anak itu jauh, tapi sayang. Saya alhamdulillah, karena tidak perlu saya pikir lagi, karena itulah saya mungkin. Tapi kepada Muzaki saya salut anak cucu ini. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang ke Mas Arif sebagai sutradara, proses menemukan cast pastinya dan yang ini chemistry antara Muzaki dan juga Gayetan ini gimana sih? Iya, jadi sebenarnya saya masih belajar bikin film yang nggak hanya dapat jadwal syuting aja mas. Jadi saya beruntung dapat 2 produser yang ngasih saya waktu untuk membangun karakter bersama si pemain ini. Jadi kita syuting itu di bulan Januari, itu di bulan November akhir sama Desember itu saya minta tolong ke Ayu Pictures untuk mengatur jadwal Pak Tamimi untuk bisa datang ke Bukit Tinggi. Saya minta tolong ke Mahakarya untuk membuat jadwal Muzaki bisa ke Bukit Tinggi. Akhirnya saya, dan di saat itu tuh saya udah menemukan lokasi syuting. Jadi saat menulis skenario, saya temukan lokasi syuting. Lokasi syuting itu yang saya perkenalkan kepada kedua pemain, dan kami langsung latihan acting di lokasi syuting yang baru akan disyuting 2 bulan lagi itu. Dan waktu itu karena belum dapat Vespa ya, kita cari Vespa apa aja, tapi pengen tahu gimana sih 2 orang ini di Vespa.
kecanggungannya, ke apa sejauh mana Muzaki ini percaya sama Pak Tan. Kalau Pak Tan itu ngebut gitu, ternyata ngebut banget gitu. Terus kan waktu latihan itu kita belum ada pengawalan tuh, kalau syuting kita udah dikawal polisi lah puluhan. Tapi kalau waktu latihan itu saya cuma bertiga, saya di atas Vespa saya, beliau berdua sama satu kameramen. Wah, saya beneran kayak kejar-kejaran sama Pak Tan. Terus saya kepikiran, wah ini kalau ada apa-apa syutingnya belum jadi, jangan ini jadi berita dua negara nih kan gitu. Aktor 72 tahun kebut-kebutan di daerah lain. Itu mungkin yang jadi salah satu magnet dari kedua orang karakter ini. Ya. Itu ya. Nah, tadi setuju juga dengan Mas Kin ya, dengan adanya perjalanan pertama kedua lagi. Karena selain potensi ada Muzaki dengan melanjutkan ceritanya, di belakang Adinda Thomas dan juga Randy Pangalila ceritanya bisa berlanjut ya kayaknya ya. Nah, mungkin di perjalanan kedua. Itu. Nah, Randy Pangalila dan Adinda Thomas sendiri gimana saat pertama kali diajakin ada di proyek ini dan memerankan? Ini perannya krusial. Kalau nggak ada Randy Pangalila nih nggak nganterin, kalau Nurma juga nggak bisa menjadi jembatan antara Pak Tan dan juga Tuan Mokhtar gitu, ini gimana? Randy dulu deh, silakan Randy. Baik ya. Selamat malam semuanya teman-teman media. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk nonton perjalanan pertama. Jujur ini pertama kali juga saya nonton perjalanan pertama. Dan tadi saya di sana, wah, saya sampai bilang, wah, di sini preskon lagi mata bengkak. Emang benar-benar relate banget sih. Dan tadi pertanyaannya, gimana untuk membangun chemistry-nya? Sebenarnya kita baru ketemu di set ya. Betul. Kita ini baru ketemu di set. Jadi Mas Arif tiba-tiba ngajakin saya dan saya tertarik dengan ceritanya karena ada message yang benar-benar bagus. Ya. Dan sebenarnya nggak ada reading loh gitu. Stranger kan, dua-duanya sama orang asing. Tapi justru itu ya, Iya. itu ya Mas Arif. Nah, itu Justru karena jawabannya. strangers itu dibentuknya supaya benar-benar strangers. Kita benar-benar baru ketemu di situ gitu. Jadi kita tuh nggak ada reading dan kita juga baru ketemunya. Bahkan kita waktu satu pesawat aja kita nggak sadar ya. Betul. Saya sadar ternyata bakal syuting bareng gitu. Iya, kita nggak sadar. Kok ke hotel yang sama Iya, gitu, kok ke hotel jalan-jalan. Masih yang sama. Ternyata dia besoknya kalau main gue ternyata sesuai ya kan karakternya Iya, memang iya. si Muhtar ini ketemu sama strangers gitu. Iya, jadi emang itu sengaja di set sama Mas Arif dan juga dari Mahakarya dan The Ayu Pictures untuk emang kita biar mereka nggak tahu gitu ya. Biar sama-sama nggak tahu Biar ya. sama-sama di set, udah mendalami dulu. Iya, tapi pada saat kita menjalani proses syuting semuanya berjalan dengan baik. Ya. Adinda juga tektoknya cepat banget, chemistry-nya gampang banget untuk kita build. Udah gitu Mas Arif kan juga orangnya asik banget nih. Jadi kayak untuk ngasih masukan ke kita tuh kayak maunya kayak gimana sih, itu kayak gampang banget. Jadi makasih loh Mas Arif mengajak saya. Jangan lupa ada WhatsApp saya untuk perjalanan kedua. Iya, ceritanya belum selesai loh Mas Arif. Bisa jadi Vespa yang modern saya goncengan sama Adinda Thomas, kan? iya. Oh, iya dong. 150 cc. Itu teasernya yang tadi Itu teaser tadi siang kan gitu. Coba syuting teaser tadi. Iya. Nanti tunggu teasernya. Iya. Oke, thank you Randy Terima kasih, Pangalila. ya. Kalau ke Adinda Thomas gimana kamu untuk ada di sini? Silakan. Oke, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dinda. Selamat sore dan terima kasih juga untuk semua teman-teman media yang sudah hadir di acara premier perjalanan pertama. Ini jujur aku udah pernah nonton waktu di JAV sebenarnya. Jadi kalau misalnya kesan-kesannya bengkak matanya, tentu saja saya juga merasakan itu gitu. Aku bahkan kalau ngomongin karakternya dulu kenapa bisa tertarik ya. Ya. Sebenarnya waktu itu langsung ditawarin ada karakter Nurma untuk memainkan film perjalanan pertama memakai jilbab. Nah, aku langsung tertarik tuh di situ. Wah, ini pertama kalinya aku dapat kesempatan menggunakan jilbab di sebuah film gitu. Ya. Terus aku dikirim sinopsisnya dan aku tertarik banget karena aku juga punya personal masalah yang cukup berkesan gitu sama kakek-kakekku. Jadi kayak wah aku seneng banget kalau bisa join di film yang jujur banget punya pesan moral yang sangat cukup kuat banget ya untuk gimana kita ngobrol sama keluarga mungkin dan lain halnya. Jadi aku tertarik banget dan itu benar tidak ada reading. Nyampe ke sana, untungnya director kita semua ini tuh senang banget karena Pak Arif bisa mendeliver dengan baik
mau seperti apa karakternya, mau seperti apa dialog dan adegannya, karena juga Dinda bukan orang Bukit Tinggi, tapi Dinda juga harus berbicara dengan bahasa Indonesia KBBI gitu, kurang lebih. Jadi tidak terbiasa untuk berbicara seperti itu kan. Jadi makanya lebih ke ngobrol di lokasi, di set bahkan gitu, bahkan sama Gaek juga ngobrolnya di set gitu. Sempat ada rasa canggung takutnya karena Karen juga sering main film, juga Gaek yang udah terkenal di Malaysia banyak banget track recordnya, jadi aku takut sekali untuk ngobrol. Ternyata waktu ngobrol, wah justru lebih enak banget ngeflow dan segala rupanya. Dan dengan kekakuan yang aku bilang bahasa Indonesianya takut kaku, ternyata itu malah menjadi sinurma ya gitu. Situnya itu sih. Siap, terima kasih Adinda Thomas. Tepuk tangan dong untuk Randy Pangeran dan juga Adinda. Tapi tadi juga